Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara awarding webinar literasi pelatihan menulis buku bagi siswa meramu rasa dalam aksara menulis itu mudah. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Padalarang pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak bersama pembacaan surat keputusan dari Kepala Sekolah tentang penetapan juara. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bu Indah selaku koordinator dan ketua pelaksana. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yulfi atas kesempatannya. Saya akan membacakan surat keputusan panitia kegiatan webinar literasi dengan tema Meramu Rasa dalam Aksara Menulis Itu Mudah SMA Negeri 2 Padalarang. Nomor surat keputusan 405-731.A SMA 2 PDL KCD 6 9 Romawi 2020 tentang penetapan juara menulis artikel pada kegiatan webinar literasi Meramu Rasa dalam Aksara Menulis Itu Mudah. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan juara 1 Clarissa Sakila Sofyan, juara 2 Iklima Nur Fadilah, juara 3 Rainasya MS, juara kategori guru Nur Fajriah Hanifah SPD, penghargaan dan dedikasi penggiat literasi SMA Negeri 2 Padalarang Sri Damayanti AMD SPD. Demikian keputusan ini dibuat. Keputusan panitia bersifat tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bandung Barat, 16 September 2021, ditandatangani oleh panitia kegiatan mengetahui Kepala SMA Negeri 2 Padalarang. Sekian surat keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Untuk acara selanjutnya, baiklah kita simak bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Toto. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita berkumpul melalui virtual untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak kita dan guru-guru yang sudah berkarya literasi, dan ini menjadi satu program yang tidak boleh mengalami pasang surut. Jadi ini harus terus mengalami posisi yang pasang, karena literasi ini menjadi bagian yang paling mendasar dari dunia pendidikan. Nah, alhamdulillah sekarang kalau ada anak-anak yang juara ini adalah anak-anak yang cerdas secara linguistik, karena dia bisa menuangkan isi pikirannya ke dalam tulisan. Dan ini adalah sebuah kompetensi yang harus terus dipupuk, harus terus dikembangkan. Dan kita punya program menulis buku, satu anak satu buku, dan mudah-mudahan bisa tercapai target tahun ini ke depan itu sebanyak 100 buku dari anak-anak SMA, karya anak-anak SMA, 100 buku dalam 1 tahun. Insya Allah mudah-mudahan kepada tim literasi kita kolaborasi dengan kurikulum untuk mendorong anak-anak kita terus setiap tahun memproduksi karya tulis. Insya Allah anak-anak ini akan menjadi unggulan, anak-anak yang punya kemampuan berpikir ilmiah, dan insya Allah menjadi anak-anak yang bisa menyelesaikan permasalahan ketika dia kembali ke masyarakat. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas perkenannya. Tibalah waktu yang kita nanti-nanti, yaitu awarding penghargaan kepada para juara menulis artikel pada kegiatan webinar literasi Meramu Rasa dalam Aksara Menulis Itu Mudah. Kita mulai dari juara ketiga. Kita berikan kepada Rainasa Ananda Rainasa MS. Arenasa MS, silakan. Ini saya yang menyerahkan, Bapak minta izin Pak Agi. Juara 3 Rainasya ya, juara 3 artikel di kegiatan literasi. Ini.
Terima kasih ya Nak, selamat. Ya. Juara kedua diberikan kepada Iklima Nur Fadilah. Kepada Ananda Nur Iklima Nur Fadilah, dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Dan penghargaan ini diberikan oleh Pak Agi selaku Kasek Kurikulum. Oke, selamat ya. Aku kesini. Juara ke-1 diberikan kepada Ananda Clarissa Sakila Sofyan. Kepada Ananda Clarissa, dipersilahkan memasuki ruangan. Penghargaan ini diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Toto Suhadiya. Selamat ya, Clarissa. Udah nulis buku belum, Clarissa? Sudah menulis buku belum kali ini, Pak? Harus tulis buku ya. Untuk penghargaan dan dedikasi penggiat literasi SMA Negeri 2 Padalarang bagi kategori guru diberikan kepada Ibu Nur Fajriah Hanifah SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Penghargaan diberikan oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Nur Fajriah. Bu Nur. Ini selamat. Selamat Ibu Nur Fajriah. Semua jadi buku. Sudah Semoga ada. menjadi Sudah ya? Sudah. Oh, alhamdulillah. Ya. Bu Nur. Terima kasih Bu. Dan dedikasi terakhir kita berikan kepada penggiat literasi SMA Negeri 2 Padalarang yang sudah wafat, Bapak rekan kita Ibu Sri Damayanti AMD SPD. Dan penghargaan serta dedikasi ini kami wakilkan karena yang bersangkutan setelah wafat kebetulan juga ininya putranya juga tidak bisa hadir, diwakilkan kepada Ibu Indah. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya di sini. Nah, terima kasih Pak. Ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang yang telah memenangkan lomba artikel dalam kegiatan menulis di webinar literasi yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2021. Kita akan sama-sama mendengar bagaimana sih proses siswa-siswi ini menulis artikelnya, yang tentu saja di dalam kategori penulisan artikel tentu mempunyai aturan-aturan main yang telah ditentukan oleh panitia, dan ini 3 siswa yang memiliki nilai tertinggi di dalam kategori penulisan artikel yang diadakan pada kegiatan webinar literasi tersebut. Kita akan dengar bersama-sama bagaimana kisahnya dalam menulis artikel yang mereka kirimkan di dalam kegiatan tersebut. Yang pertama dari juara 3 dulu deh ya. Mangga silahkan disebutkan namanya, kelas berapa, dan kesan-kesannya saat ini sudah memenangkan juara ketiga di kegiatan literasi. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rinasa Messi Ratna Saleh. Saya kelas 10 IPS 12. Saya senang bisa memenangkan literasi ini, artikel. Walaupun juara 3, tapi saya sangat senang. Dan pertama kali saya membuat artikel, dan saya awalnya tidak tahu artikel itu apa, dan akhirnya saya mengetahui artikel itu apa. Ya. Itu bagus sekali ya. Dan ini adalah teman-teman kita yang belajarnya secara jarak jauh, yaitu siswa Semater SMA Negeri 2 Padalarang program terbuka dari TKB Cihamplas. Jadi nun jauh di sana dia belajar bagaimana caranya menulis, dan hasilnya alhamdulillah mendapatkan juara ketiga di dalam kegiatan literasi webinar. Dan ini harus terus dikembangkan ya Nak, belajarnya. Kemarin tentang pembelajaran Pak, dia pembelajaran kegiatan pembelajaran yang dialaminya saat ini. Jadi sudah jarak jauh ditambah dengan yang saat ini. Nah, kita ke juara 2 nih. Juara 2 di dalam kegiatan menulis artikel. Perkenalkan, nama saya Iklima Nur Fadilah dari kelas 11 MIPA 5. Kesan-pesan selama mengikuti webinar ini,
pertamanya masih gak nyangka ya dapat juara kedua. Alhamdulillah. Lalu ingin mengucapkan terima kasih juga kepada sekolah yang sudah mengadakan webinar ini. Kita yang awalnya tidak tahu apa itu menulis artikel, bagaimana artikel itu, sekarang menjadi tahu. Alhamdulillah, jadi ada manfaatnya ya. Iya. Ternyata sangat bermanfaat. Sebelumnya hobi nulis enggak? Iya. Oh, memang hobi ya? Iya. Hobi nulis. Ya. Semoga nanti bisa dikembangkan lagi ya, bukan hanya artikel tetapi buku ya Pak ya. Buku ya. Dalam bentuk buku. Sama itu juga ya. Ya, semuanya. Nah, ini kita ke juara 1 nih. Luar biasa nih Pak. Silahkan. Saya Clarissa Sakila dari kelas 12 MIPA 6. Kesan saya pertama agak kaget, tapi alhamdulillah juga bersyukur dan berterima kasih pada semua yang telah berselenggara ini, dan juga pastinya ini didedikasikan untuk Bu Sri Damayanti selaku wali kelas saya kelas 11 yang pastinya akan sangat bangga kepada saya, juga kepada wali kelas saya yang kelas 12 Pak Fatoni. Ya, luar biasa ya Pak ya, anak-anak ini ternyata punya semangat untuk menulis yang luar biasa. Bahkan mereka sangat excited ketika diberikan penghargaan bahwa mereka yang terbaik, dan mereka tidak menyangka bahwa hasil karyanya itu yang terbaik ya Pak ya. Pesertanya kemarin Ya, pesertanya sampai 230-an Pak, dan ini 3 terbaik di antara yang terbaik Pak di se-SMA Negeri 2 pada Larang. Bahkan siswa yang nun jauh di sana yang program SMA terbuka juga sama mengikuti, juga sama-sama mempunyai hak yang sama Pak, dan alhamdulillah ada juga perwakilannya yang memenangkan juara ketiga ya. Tetap semangat anak-anakku, juara 1, 2, 3 itu hanyalah perkataan saja ya Pak ya, tetapi semangatnya harus tetap sama, yaitu semangat untuk menulis, semangat untuk berkarya. Begitu saja Bapak ya. Ini Ada kesan-kesan dari Bapak? Silakan Pak. Juara-juara ini baru proses ya, bukan akhir. Jadi selama kita hidup, mau juara mau gagal tetap kita berproses. Nanti akhirnya kita setelah kematian itu baru berakhir. Jadi selama hidup ini juara apapun kita baru proses, dan kita tidak boleh berhenti untuk terus menulis dan berusaha. Sehingga nanti kalau orang-orang biasa menulis itu setelah meninggal tetap dikenang, karena tulisannya itu akan terus abadi. Selama manusia ada akan terus dibaca, dan itu menjadi amal jariah buat kita semua. Jadi menulis itu ibadah, menulis itu sedekah, jadi harus terus Ya. gitu. Dan juga catatan sejarah untuk nanti cerita anak cucu kalian ya Pak ya, ketika kalian tiada itu ada sejarahnya, catatan jejak kakinya dari buku ya Pak ya. Ya, terima kasih anak-anakku, semangat terus untuk menulis. Silahkan lambaikan tangannya, dan ini ya, ini sertifikatnya diperlihatkan, luar biasa. Ya, ya, terima kasih. Ya, ini adalah rekan kami, sesama guru, tetapi sangat hobi menulis bahkan ya Bu ya, bukan hobi lagi, sangat hobi. Jadi bukan hanya sudah di tataran hobi, tetapi lebih dari itu. Menulis adalah kebiasaannya dan juga kesehariannya. Ini adalah juara 1 kategori guru di dalam menulis artikel di webinar literasi yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2021. Bu Nur, silahkan diceritakan Bu Nur itu mengajar apa dan kenapa sampai dengan hobinya menulis itu, karena biar menginspirasi banyak orang. Silahkan Bu. Terima kasih Bu Indah. Perkenalkan, nama saya Nur Tajriah Hanifah, mengajar bahasa Indonesia di kelas 10. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Ibu Indah selaku panitia yang sudah memberikan penghargaan ini kepada saya. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi motivasi khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi warga SMA Negeri 2 Padalarang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa apa yang sudah kita dapatkan ini itu adalah sebuah proses. Jadi bukan akhir. Jadi kita masih harus terus berproses, terutama dalam berkarya gitu Bu. Luar biasa. Bapak, ada pertanyaan Pak? Ini guru hebat Pak. Yang dicari artikelnya apa sih isinya Bu Nur? Sebetulnya artikel itu saya buat
ketika beberapa jam menjelang UP Pak. Jadi saya kalau itu deadline-nya itu tanggal hari Jumat ya. Iya. Nah, UPT apa? uji pengetahuan yang PPG. Oh. Jadi saya ingat ketika Bu Ai memberikan materi bahwa ketika kita menulis itu harus punya target. Ya, jadi saya punya target, aduh ini mau UP, sedangkan di sini ada tugas yang harus disetorkan, makanya saya tulis karena kita sudah punya target bahwa tulisan itu harus selesai. Makanya meskipun dengan persiapan PPG saya luangkan waktu untuk menulis kurang lebih waktu itu 3 jam, akhirnya jadi juga Bu. Sebenarnya isi artikelnya itu dilatar belakangi karena memang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu bahasa Indonesia, jadi saya mengambil tema tentang kebahasaan. Judulnya itu tentang judulnya itu peran guru dalam menghadapi eufemisme dan disfemisme gitu Pak. Apa itu Bu? Ya kita pengen tahu nih apa Ya, itu. mungkin kalau sesama guru bahasa Indonesia seperti Bu Ai, Bu Ruli, Pak Aziz, Bu Leni mungkin sudah tidak aneh ya dengan yang namanya apa itu eufemisme, apa itu disfemisme. Tapi mungkin yang di luar bahasa mungkin sedikit bertanya-tanya apa itu eufemisme, apa itu disfemisme. Secara sederhana, eufemisme itu adalah sebuah ujaran yang bermakna penghalusan kata, Pak. Sedangkan kalau disfemisme itu sebuah ujaran yang terkesan kasar. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, bukan hanya guru bahasa, bahwa penggunaan bahasa itu kan secara tidak langsung dinamis, berubah, kemudian hal yang lain dipengaruhi oleh modernisasi ataupun globalisasi sehingga banyak mengalami perubahan-perubahan. Salah satunya permasalahan yang saya amati itu adalah tentang eufemisme dan disfemisme itu. Nah, misalnya ketika kita membuka sosmed, baik itu di IG maupun Facebook gitu ya, atau mungkin di WA, banyak sekali ujaran-ujaran yang kesannya itu kurang sopan, kurang halus, apalagi di IG ya Bu ya. Itu disfemisme. Eufemisme. Iya, yang tuturan yang halus. Kalau disfemisme yang kasar gitu. Di IG kan Bu, apalagi sekarang anak-anak yang milenial seolah-olah dengan bebas bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Nah, disinilah kita sebagai guru harus bisa menempatkan bagaimana cara berbahasa yang baik, gitu ya. Bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi kita harus memberikan contoh bagaimana menempatkan berbahasa itu dengan yang baik sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa dicontoh juga oleh orang lain. Nah, contohnya kalau guru ya Pak, kalau dalam pembelajaran misalnya ada anak yang nakal, bukan nakal ya, misalnya telat mengumpulkan tugas. Nah, kita tentu saja menegurnya dengan bahasa yang baik. Disitulah kita harus menggunakan bahasa eufemisme. Kenapa? Agar kita itu menegur anak itu jangan sampai menyakiti. Jadi harus menegur dari hati ke hati gitu. Tapi ada fenomena lain yang saya temukan juga. Kadang anak-anak itu di kelas itu berbicara kasar, seolah-olah apa yang mereka ungkapkan itu ada hal yang biasa. Padahal dalam berbahasa itu kan bahasa itu harus ditempatkan sesuai situasi, waktu, sesuai konteksnya gitu. Makanya di sini peran guru harus bisa meluruskan kapan kita harus menggunakan eufemisme, kapan kita harus menggunakan disfemisme gitu Pak. Peran gurunya intinya kita harus memberi contoh dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik gitu. Minimal dari segi berbahasa. Jadi sangat luar biasa ya Pak ya. Guru bahasa dan saat ini memenangkan juara, luar biasa. Ibu, semoga Ibu juga nanti dapat membina siswa-siswi, bukan hanya Seman 2 Padalarang, barangkali ada siswa lainnya yang ingin juga belajar tentang bagaimana menulis yang baik, supaya juga tulisannya bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga tulisannya itu bermanfaat untuk orang lain, memberikan inspirasi menjadi perubahan ya Pak ya. Walaupun perubahan itu kecil, tetapi kalau bermakna itu sangat luar biasa. Bu Nur Fajriah, terima kasih banyak telah menginspirasi kami semua dan selamat atas kemenangannya. Semoga ini tidak hanya satu kali, semoga berlanjut di proses-proses selanjutnya ya Bapak. Terima kasih Bu dan Bapak Kepala Sekolah.
Begitulah kesan-kesan dari Ibu Nur Fajriah sebagai pemenang juara pertama kategori guru dalam bentuk artikel di kegiatan webinar literasi yang diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2021. Kami serahkan lagi kepada Bu Yulti selaku moderator untuk menutup kegiatan pemberian hadiah piagam kepada para pemenang di lomba artikel pada kegiatan webinar literasi. Demikianlah acara awarding untuk para pemenang. Terima kasih kepada semua rekan yang sudah bertugas, kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bu Nur Fajriah, kepada Ananda semua yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.